Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Eko Widodo dan kali ini kita mau membahas hal yang lumayan sensitif karena terkait dengan dana umat. Ya, jadi ini ada kabar bahwa Kementerian Agama Gus Yakut akan menaikkan ongkos haji dari yang sebelumnya di tahun 2020 sebesar 35 juta dan ini meroket naik ya, tinggi juga ya, naiknya 10 juta jadi 45 juta gitu. Karena di 2020 kan tidak ada tuh ya keberangkatan haji ya, ini sangat disayangkan ya, dan ini juga sangat memberatkan ya. Alasannya adalah satu, karena pandemi tentu saja ada biaya-biaya yang sebelum pandemi itu tidak ada. Pertama adalah biaya karantina, belum lagi biaya-biaya seperti PCR ya, mungkin juga akan diberlakukan berkali-kali. Namun ini yang kita kritisi adalah bahwa dana haji ya, dana haji yang terhimpun itu yang dulu disebut dengan dana abadi umat ya, sekarang dikelola oleh BPIH ya, itu ternyata diinvestasikan ya, diinvestasikan ke beberapa sektor. Ada yang ke investasi infrastruktur, ada yang diinvestasikan ke bank-bank syariah. Nah, itu kan ada keuntungan, ada margin. Di tahun 2020 ada kenaikan 7 triliun sekian. Dan di tahun 2001 keuntungannya meningkat ya menjadi 10 triliun. Ya, jadi setiap tahun ya dana haji itu bertambah dari keuntungan karena uang ini diinvestasikan. Nah, berdasarkan video yang disampaikan oleh Bapak Jokowi juga ini pada tahun 2017 ya, kita dengarkan saja. Pengelolaan keuangannya. Nah, ini yang paling penting di sini. Jadi bagaimana uang yang ada, dana yang ada ini bisa dikelola, diinvestasikan ke tempat-tempat yang memberikan keuntungan yang baik, sehingga dari keuntungan itu nanti bisa dipakai untuk mensubsidi ongkos-ongkos, biaya-biaya, sehingga nanti menjadi lebih turun terus. Nah, di sini beliau menyatakan bahwa memang dana haji mestinya diinvestasikan agar ada untungnya, dan keuntungan itu untuk mensubsidi ya, sehingga ongkos haji bisa turun, katanya begitu. Lah kok ini malah naik? Nah, ini kan pertanyaan. Bahkan naiknya itu nggak kira-kira loh. Jamaah haji Indonesia itu kan sekitar 211 ribuan ya, sekarang katanya naik menjadi 250 ribuan. Nah, kalau ini di cover untuk menutup ya biaya-biaya terkait dengan karantina dan swab PCR, ya harusnya cukup lah dengan uang 10 triliun itu ya. Kenapa kemudian malah naik gitu? Mestinya ya minimal tidak naik lah kalau tidak bisa turun, karena janjinya dulu ya diinvestasikan agar bisa mensubsidi biaya ongkos haji. Lah kok ini malah naik gitu? Ini kan pertanyaan dasar gitu. Bahkan sebenarnya badan pengelola haji bisa mengelola uang haji ini secara lebih radikal lagi ya, dalam tanda kutip ya, mengelola hotel ya di Saudi ya, yang itu juga bisa menjadi income kan ya. Di samping itu ketika musim haji bisa digunakan oleh jamaah haji. Kenapa kemudian dengan diplomasi ya, karena kita adalah salah satu jamaah terbesar di dunia ya. Kenapa kita tidak bisa meminta itu kepada kerajaan Saudi Arabia ya, untuk bisa mengelola hotel sendiri ya, dengan uang keuntungan itu saja, keuntungan investasi aja harusnya cukup loh. Setahun 10 triliun ya, cukup lah. Kenapa tidak gitu ya. Bahkan Aceh punya loh, Aceh bahkan punya hotel yang mereka kelola sendiri di Saudi gitu. Kenapa kita tidak punya gitu? Toh ibadah haji itu suatu keniscayaan kan. Itu dana yang terkumpul ini kan sebenarnya tabungan umat itu ya, yang antri ya sekian tahun ya. Kabarnya antrinya itu sampai 10 hingga 15 tahun. Mungkin sekarang udah naik lagi menjadi 20 tahun karena antrinya panjang sekali.
itu tabungan dari 5 juta rakyat Indonesia. Ya. Jadi kenapa tidak dikelola dengan benar gitu? Kenapa rakyat dibebani? Ya, sekarang kita tahu kondisi sedang Covid ini, ya, uh, apa ya? Ekonomi umat sedang ngap-ngapan. Mestinya pemerintah meringankan beban rakyat, dan tambahannya juga luar biasa loh. 10 juta. Wah, ya padahal biaya PCR berapa sih? Sekarang udah turun loh, 200.000. Begitupun dengan biaya karantina. Ya. Saya kira tidak tidak sebesar itulah nilainya sampai 10 juta. Bahkan kalau bisa ya dengan margin yang didapat, ya kan keuntungan itu harus kembalikan kepada jamaah. Jadi kenapa itu tidak digunakan oleh pemerintah? Atau jamaah yang lain tidak akan mungkin protes, ya, karena mereka tahu sekarang kondisinya sedang Covid. Kalau mereka yang dapat jatah hari ini pun mereka pasti ingin dibantu, gitu ya. Syukur-syukur nanti setelah Covid ini berakhir, ya pandemi ini berakhir, ongkos haji bisa turun, gitu, ke 30 juta, ya kan? Karena Malaysia saja yang jumlah jamaahnya tidak terlalu banyak, ya biaya haji di sana ya sekitar 34 jutaan. Ya menurut saya Indonesia harusnya bisa lebih murah lagi dong. Dan ini ada update terbaru ya dari kerajaan Saudi yang mencabut aturan karantina dan PCR. Wow. Jadi apa yang tadi kita bicarakan soal cost ya di masa pandemi ini ya menjadi sia-sia ya, karena Saudi membuat aturan mencabut karantina bahkan PCR. Jadi jamaah haji dari Indonesia yang datang ke Saudi Arabia untuk melaksanakan ibadah haji tidak dikarantina, bahkan tidak di PCR. Ini kan nggak ada kos tambahan kan? Ya. Bahkan ketika kepulangan dari Saudi ke Indonesia, kalaupun diberlakukan karantina, itu karantina sekarang hanya tinggal sehari, ya. Jadi yang dulu itu karantina harus 14 hari, kemudian turun jadi 7 hari, sekarang tinggal 1 hari, gitu. Jadi sangat tidak make sense ya soal kenaikan ongkos haji itu yang luar biasa ya, 10 juta itu sangat tidak make sense. Mesti dievaluasi. Ya. Kalau bisa tidak ada kenaikan. Ya. Kalau bisa lagi dikurangi gitu. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Mudah-mudahan ini didengar oleh Kementerian Agama sehingga ibadah haji yang kira-kira mungkin sekitar berapa bulan lagi ya, 3 bulan atau 4 bulan lagi ini bisa terlaksana dengan baik ya, tidak ada halangan. Karena tahun lalu kita gagal berangkat haji, Indonesia gagal memberangkatkan jamaah haji karena alasan pandemi. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.